Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Tasmara. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan pendidikan kewarganegaraan di negara Australia dan negara Amerika Serikat. Sebelum membahas perbedaan pendidikan kewarganegaraan di Australia dan Amerika Serikat, saya di sini menjelaskan sedikit tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tujuan umum pendidikan kewarganegaraan memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara. Adapun tujuan khususnya ialah memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, lalu agar menjadi warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, dan memberikan demokrasi serta memberikan kontribusi. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan di Australia. Pendidikan kewarganegaraan di Australia telah berumur lebih dari 1 abad dan merupakan bagian penting dari kurikulum dalam sistem sekolah Australia sampai tahun 1950-an. Kurikulum pendidikan Australia pada awal dan pertengahan abad ke-20 yang dikenal dengan Civic and Citizen Education atau CCA. Bidang kewarganegaraan disamakan dengan pemilu, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan publik yang dibentuk hanya untuk berinteraksi terkait. Ministerial Council on Education, Employment, Training, and Youth Affairs mengadakan kesepakatan untuk mengembangkan instrumen penilaian uji coba. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Amerika dapat ditelusuri baik di mana pada saat The National Education Association membentuk kelompok untuk mengkaji kurikulum sekolah lanjutan dan kemudian merekomendasikan untuk menyempurnakan kurikulum membentuk The Civic Study mengenai kekuatan dan kelemahan sipik pertama, mengusulkan perkembangan community civic sebagai mata pelajaran baru untuk kelas 9 yang berfungsi sebagai bekal peserta didik yang memasuki dunia kerja setelah kelas 9 yang kedua. Di kelas 12 di mana diusulkan adanya mata pelajaran mengenal permasalahan demokrasi. Kedua mata pelajaran itu dirancang untuk menyiapkan para pemuda melalui pengembangan keterampilan yang sungguh diperlukan untuk mengkaji masalah-masalah kewarganegaraan dan isu-isu yang berkembang sebagai upaya untuk memenuhi pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang hidup dalam masyarakat yang demokratis. Tujuan utama dari mata pelajaran tersebut adalah untuk mengembangkan warga negara yang partisipatif. Sekalipun dalam prakteknya, tujuan tersebut ternyata tidak dapat dicapai sepenuhnya. Yang tampak hanyalah pengetahuan tentang isi yang masih tetap bersifat problematik. Pembelajaran PKN di Amerika Serikat setidaknya memegang prinsip what to think, and how to think. Sebagai negara perintis pengembangan konsep dan paradigma citizenship education yang pertama kalinya pada pertengahan tahun 1880-an, yang mulai memperkenalkan mata pelajaran civic sebagai mata pelajaran di sekolah yang berisikan materi mengenai pemerintahan. Di antara tujuan dari mata pelajaran civic pada tahun 1900-an itu adalah pengembangan social skill and civic competence atau keterampilan sosial dan kompetensi warga negara, dan ide of good character atau ide-ide tentang karakter atau watak yang baik. Jadi, dapat disimpulkan, pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat, peranan sekolah menjadi sangat penting dalam menanamkan pendidikan kewarganegaraan. Pada saat sistem pendidikan umum di negara Amerika Serikat tumbuh, PKN diberikan tempat utama di kurikulum sekolah sejak tahun 1890-an. Mata pelajaran ini dinamakan ilmu sosial, telah dibentuk untuk menjalankan peran utamanya pada persiapan kewarganegaraan. Jadi kesimpulannya, pendidikan kurikulum di Australia pada awal dan pertengahan abad ke-20 yang dikenal dengan Civic and Citizen Education atau CCA, bidang kewarganegaraan disamakan dengan pemilu, partai politik, kelompok-kelompok kepentingan publik yang dibentuk hanya untuk berinteraksi terkait. Sedangkan pada pembelajaran PKN di Amerika Serikat memegang prinsip what to think dan how to think. PKN diberikan tempat utama di kurikulum sekolah sejak tahun 1890-an. Mata pelajaran dinamai ilmu sosial telah dibentuk untuk menjalankan peran utamanya pada persiapan kewarganegaraan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan pendidikan kewarganegaraan di negara Australia dan Amerika Serikat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.